Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki dalam Ars Kang Mus alias Akang Musashi. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, lantaran bikin onar di televisi, akhirnya Musashi diincar sama polisi. Tapi Musashi orangnya ngeri. Secara dia mengatakan akan melawan semua polisi. Kagak pakai basa-basi, detektif banyak gaya, langsung dia belah jadi dua. Kemudian mobil water cannon dia tebas sekalian. Bahkan setelah tes sergan dia cicipin, kepala polkis langsung dia buntungin. Dan akhirnya semua polisi yang ketakutan langsung kasih jalan. Kemudian cerita berganti ke Shishinkai Karate. Rupanya si Doppo lagi latihan, sementara Baki dan Katsumi tampak menyaksikan. Dan seketika itu juga kawat besi langsung dia kepret jadi dua. Kemudian setelahnya Doppo menceritakan apa yang terjadi, kalau ada dua polisi yang mati dipotong sama Musashi. Dan karena itu juga polisi berencana membalaskan dendamnya. Tapi kali ini beda. Secara polisi berencana untuk mengeluarkan pasukan elit mereka. Baki pun langsung berpikir kalau hidup Musashi bisa berakhir. Dan karena solidaritas ahli bela diri, mereka berencana akan melindungi Musashi. Dan ternyata Baki berpikiran sama. Secara Baki merasa nggak adil rasanya menghadapi Musashi dengan pasukan elit bersenjata. Kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Dan ternyata Perdana Menteri lagi ada di sana. Perdana Menteri berkata, apa yang telah dilakukan Tokugawa udah terlalu gila. Secara dia telah mengkloning Musashi. Karena jika dunia sampai tahu, maka Jepang akan diusir dari PBB. Karena bisa dikatakan kloning manusia adalah sebuah kejahatan dan juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Kemudian si Abe langsung nambahin lagi, katanya dia akan menghentikan Musashi. Tapi Tokugawa langsung mengatakan jika itu dilakukan maka hasilnya hanya mayat yang bertumpukan. Kemudian cerita berganti ke Musashi. Dan ternyata saat ini dia lagi dikepung sama polisi. Tapi Musashi emang gila, karena saat itu juga dia langsung berlari ke arah mereka. Dan seketika pasukan dikerahkan, secara mengejutkan Musashi malah hilang dari pandangan. Dan polkis langsung kasih perintah. Begitu Musashi didapat, langsung aja tembak di tempat. Tapi secara tiba-tiba Musashi langsung muncul di belakangnya. Dan kagak pakai lama, crot, tuh polkis langsung dibelah jadi dua. Mampus. Dan seketika polisi lain langsung bereaksi. Tangannya langsung ditebas sama Musashi. Tangannya putus. Mampus. Dan saat mereka mengepung Musashi, tiba-tiba Musashi langsung hilang lagi. Tapi crot, satu polisi lagi langsung ditebas sampai mati. Kemudian saat itu juga Musashi langsung dikepung pakai senjata. Tapi secara tiba-tiba, crot, semua langsung terbantai seketika. Dan kemudian Musashi kembali hilang dari pandangan. Dengan cara gerilya, satu persatu polisi udah dia bikin mati. Polisi yang kebingungan semakin ketakutan. Kemudian satu orang bernama Tanuma memerintahkan pergerakan. Dari depan dan belakang mobil, pergerakan Musashi langsung dia sisir. Tapi saat Musashi muncul tiba-tiba, tuh polkis langsung ditebas seketika. Dan ternyata yang ditebas adalah Tanuma. Dan Musashi langsung dikelilingi oleh polisi. Tapi saat kakinya ditembakin, dia langsung menghindar. Bahkan tuh polkis langsung dia hajar. Kemudian saat kedua pedang Musashi dikeluarkan, semua polisi semakin ketakutan. Secara mereka langsung dibuat mengerti kalau lawan yang dia hadapi adalah Musashi yang ori. Dan lantaran pemimpin mereka udah mati, dengan baik hati Musashi membiarkan mereka untuk pergi. Dan tentu aja kagak pakai mikir lama, semua polisi langsung ngacir seketika. Dan setelah kejadian itu, rapat darurat langsung dilakukan, dihadiri para petinggi Jepang saat ini. Abe mengatakan
karena seorang hasil cloning, Jepang menghadapi masalah genting. Dan kalau dunia sampai tahu, maka Jepang akan malu. Makanya kita harus menyewa makhluk terkuat di bumi untuk melawan Musashi. Tapi seketika itu juga mereka malah ngeri sendiri. Kemudian kepala angkatan darat langsung menawarkan diri menggunakan tentara bersenjata lengkap untuk melawan Musashi. Tapi si Abe langsung mengatakan kalau itu memalukan sebab menggunakan tentara terlalu mencolok di depan warga. Kemudian jenderal polisi langsung berdiri, nggak pakai basa-basi, dia langsung mengatakan mengenal orang yang tepat buat melawan Musashi. Secara dia orang terkuat di Jepang. Terlebih lagi dia tahan dengan senjata tajam. Dan Tokugawa langsung dibuat bertanya-tanya. Dan ternyata orang itu adalah Hanayama, si preman muka bacokan. Nggak pakai basa-basi, Hanayama langsung tanya, ada urusan apa kepala Polkis datang ke sini? Dan dia langsung berkata, butuh bantuan Hanayama demi kepentingan negara. Tentu aja Hanayama langsung dibuat heran. Secara negara dan Yakuza udah lama bermusuhan, tapi secara terang-terangan kepala Polkis langsung berkata kalau kali ini lawan mereka berbeda. Makanya dia minta Hanayama untuk berdiri membantu polisi. Tapi kemudian Hanayama malah menyuruh dia pulang. Dan dia mengatakan kalau tawaran ini masih harus dia pikirkan. Tapi sebelum pergi dengan cengeng, kepala Polkis berkata kalau Otsuka adalah sahabatnya. Tapi saat ini dia telah mati dicincang Musashi. Makanya dia ingin balas dendam. Tapi dia juga sadar diri gak akan mungkin bisa mengalahkan Musashi. Dan kali ini sambil berlutut dia memohon sekali lagi. Dan Hanayama yang cuma sangar di muka akhirnya hatinya luluh juga. Dan kini cerita berganti. Rupanya Tokugawa memanggil Kizaki. Tokugawa berkata kalau Musashi sangat berbahaya sebab dia bukan hanya lelaki yang dipanggil Musashi, melainkan Musashi yang ori. Dan terlebih lagi dia adalah orang yang telah membuat Resu mati. Sambar geledek Kizaki yang kudet langsung dibuat ketakutan. Kemudian sama bosnya dia kembali menceritakan kalau ternyata Resu telah mati dicincang Musashi. Kizaki juga menceritakan kalau Hanayama bukan tandingan Musashi sama sekali. Dan mendengar semua yang Kizaki katakan, Hanayama langsung dibuat gregetan. Sambil kesel dia bertanya di mana orangnya. Dan setelah tahu keberadaan Musashi, kagak pakai lama tuh orang langsung dia cari. Meskipun sebelumnya Kizaki telah mencegahnya. Bahkan Kizaki juga mengatakan betapa ngeri seorang Musashi. Tapi Hanayama yang kagak peduli sama sekali tetap ngotot buat pergi. Dan setibanya di sana, Hanayama langsung disambut polisi. Polkis mengatakan kalau Musashi ada di tempat yang dia janjikan. Sementara itu, tampang Musashi semakin dibuat happy. Secara dia mengatakan kalau tempat ini begitu menyenangkan. Dan akhirnya Hanayama dan Musashi saling berhadapan. Dan bagaimanakah nasib Hanayama? Bisakah dia melawan Musashi atau hanya menjadi korban lagi? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.